Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, NPM 2011030396, Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1A. Saya akan menjelaskan materi hibah dan wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf. Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Menurut istilah wakaf atau wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda al-ain milik wakif yang menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Ibnu Al-Human. Kedua, Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemiliknya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad sigat dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Ketiga, Syafiyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Al-Syarbini. Keempat, Hambali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta tanah menyedekahkan manfaat yang dihasilkan Ibnu Qudamah. Dasar wakaf dan rukun wakaf. Dasar wakaf terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu sesekali sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang kedua, rukun wakaf. Ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang berwakaf al-wakif. Kedua, orang yang diwakafkan al-mauquf. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf al-mauquf alaihi. Keempat, lafaz atau ikram wakaf sighah. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, wakil atau orang yang berwakaf. Kedua, wakif, orang yang berwakaf. Ketiga, mauquf, orang yang menerima wakaf. Keempat, mauquf, harta yang diwakafkan. Kelima, sighat, pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Wakaf lazim yaitu wakaf yang mewajibkan pembaca untuk berhenti dengan sempurna. Yang kedua, wakaf mutlak yaitu wakaf yang harus berhenti dan biasanya ditandai dengan huruf ta. Wakaf jaiz, lebih baik berhenti namun jika ingin dilanjutkan tidak apa-apa. Pengertian hibah. Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Quran surat Al-Imran Al-Maryam. Selanjutnya, rukun dan syarat hibah. Pemberi hibah adalah sudah balik, dilakukan atas kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. B. Penerima hibah mau pelahu. Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Barang yang dihibahkan mauhub. Syarat-syarat barang yang dihibahkan mauhub diantaranya jelas terlihat wujudnya barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga. Bentuk-bentuk pemilik pemberi hibah dan dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Selanjutnya, akad ijab dan qabul. Misalnya si penerima menyatakan saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu, si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Macam-macam hibah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu yang pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi, nilai manfaat atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya. Yang kedua, hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan. Namun materi harta atau barang tetap menjadi pemberi hibah. Hukum-hukum mencabut hibah. Ulama bahwa mencabut hibah hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.
Hibah dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. Hibah orang tua bapak terhadap anaknya karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi kemaslahatan anaknya. Kedua, bila dirasakan unsur ketidakadilan di antara anaknya. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu kemungkinan menimbulkan iri hati, fitnah pihak lain. Yang kedua, hikmah hibah. Adapun hikmah hibah, satu, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, dapat mempererat tali silaturahmi, menghindarkan diri berbagai malapetaka. Hukum hibah. Pada dasarnya memberikan sesuatu kepada orang lain hukumnya adalah mubah jaiz. Wajib hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Haram hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah hibahkan ditarik kembali. Makruh menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya adalah makruh. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.